Masih bersama kami di Presisi Siang, Satlantas Polres Mojokerto membantu kendaraan bajai pemudik yang mengalami kerusakan untuk kembali ke Jakarta. Awalnya pemudik berangkat dari Banyuwangi, namun kendaraan bajainya tersebut mengalami kerusakan. Pemudik asal Jakarta yang mogok di Mojokerto akhirnya dapat kembali ke Jakarta setelah bajainya dibawa menggunakan towing polisi. Satu keluarga tersebut kembali melanjutkan perjalanan bersama bajainya dengan diangkut kendaraan towing dari Satlantas Polres Mojokerto ke Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan Satlantas Polres Mojokerto karena kondisi bajai yang mengalami kerusakan cukup parah. Namun toko spare part masih tutup karena perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota keluarga yakni Cynthia Sera mengapresiasi upaya dilakukan Satlantas Polres Mojokerto tersebut. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Mojokerto atas bantuannya. Dengan bantuan Bapak Kapolres Mojokerto, bajai kami sudah bisa ditangani dan bisa diangkut. Atas bantuannya, terima kasih ya Pak Kapolres Mojokerto. Dari Humas Polres Mojokerto melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Negara-negara Afrika Barat mendorong pembangunan jaringan jalan raya utama yang menghubungkan 5 negara dari Pantai Gading hingga ke Nigeria. Menurut Bank Pembangunan Afrika, proyek jalan raya yang disebut Koridor Abidjan-Lagos ini akan menjadi penggerak ekonomi bagi negara yang terlibat. Berikut liputan Helmi Yohanes dari VOA. Ni Anan Ofori adalah seorang pemimpin adat dan penjaga tanah di wilayah Gais di luar ibu kota Ghana, Accra. Komunitasnya akan menjadi bagian dari pembangunan koridor Abidjan-Lagos sepanjang 1028 km. Dan terowongan jalan raya sepanjang 3 km akan melintasi wilayah komunitas ini. Having a tunnel in your area, which is one of the first in West Africa, is going to increase the value of our area, the lands and so on. And many people would like to invest in that area. Koridor ini merupakan proyek jalan raya transnasional yang bertujuan menghubungkan 5 negara Afrika Barat, yakni Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, dan Nigeria. Tujuan utamanya menurut Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS adalah untuk menyediakan lapangan kerja dan menciptakan koridor ekonomi yang bergerak cepat di antara negara-negara itu. Diprakarsai tahun 2013 oleh kelima negara, proyek ini telah melalui serangkaian studi dan evaluasi untuk mengembangkan desain jalan raya 6 lajur. Proyek ini akan menghubungkan kota-kota, pelabuhan, dan bandara yang paling layak di subkawasan ini. So the whole project objective is looking at how we integrate the economies of the West African community. We are looking at cross-border and improving cross-border trade. We're looking at improving economic and social activities between the communities in the corridor. Masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan, termasuk cara menjalankan satu jalan raya di beberapa negara dengan sistem bahasa dan kerangka hukum yang beragam. Menurut ECOWAS, pembangunan proyek ini dapat dimulai paling cepat tahun 2025. The whole of 2024, we will be on the market looking for money. If it so happens that a section attracts financing immediately, nothing stops us from starting. Rencana ini memiliki visi melakukan koneksi di masa depan ke negara-negara lain, dengan menciptakan jaringan 9 jalan raya di seluruh benua Afrika, yang membentang dari Kairo di Mesir ke Cape Town di Afrika Selatan dan dari Dakar di Senegal ke Djibouti. Menurut ECOWAS, langkah berikutnya adalah menghubungkan kota Dakar ke koridor Abidjan-Lagos. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Polres Gianyar menggelar